wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melisa Kurnia Andika. Saya berasal dari kelas 10 MIA 1. Kali ini saya akan membahas sedikit materi tentang ekosistem yang terdiri dari pengertian ekosistem, komponen pembentuk, dan macam-macam ekosistem. Tanpa basa-basi lagi, yuk simak video berikut ini. Ekosistem adalah hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan lingkungan hidup yang tak dapat dipisahkan. Selanjutnya adalah komponen-komponen pembentuk ekosistem yang terdiri dari komponen biotik dan komponen abiotik. Komponen biotik merupakan komponen ekosistem yang berupa benda hidup atau organisme. Contoh komponen biotik, yang pertama heterotrof atau konsumen, yaitu suatu organisme yang menggunakan bahan organik dari organisme lain sebagai makanan. Kemudian yang kedua adalah dekomposer atau pengurai, yaitu suatu organisme yang menguraikan bahan organik dari organisme lain yang telah mati. Komponen abiotik merupakan suatu komponen ekosistem berupa benda mati atau non-hayati. Contohnya adalah suhu, air, garam, tanah, cahaya matahari, dan iklim. Contoh dari suhu, mamalia dan burung merupakan makhluk hidup yang dapat mengatur sendiri suhu tubuhnya. Contoh dari garam, beberapa organisme terestrial dapat beradaptasi pada lingkungan yang kandungan garamnya cukup tinggi. Macam-macam ekosistem. Pada dasarnya, ekosistem di bumi ini terbagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama, ekosistem daratan atau terestrial, yang kedua, ekosistem perairan atau akuatik, yang ketiga adalah ekosistem buatan atau yang terbentuk karena campur tangan manusia. Beberapa contoh ekosistem darat, yang pertama adalah hutan hujan tropis, suatu bioma berupa hutan yang sangat lembab dan basah. Yang kedua, padang rumput, merupakan suatu dataran tinggi di mana seluruh wilayahnya berupa rumput-rumput pendek. Yang ketiga, sabana, sebuah padang rumput yang dipenuhi semak-semak dan beberapa jenis pohon. Yang keempat, gurun, suatu daerah yang seluruh wilayahnya berupa pasir dan jarang sekali terjadi hujan. Yang kelima, tundra, suatu bioma yang mana pertumbuhan pada pohon terhambat dan suhu lingkungan rendah. Wilayah ini disebut daerah tanpa pohon. Yang kedua, ekosistem perairan atau akuatik. A. Perairan air tawar, merupakan ekosistem perairan yang kandungan kadar garamnya sangat rendah, seperti danau, sungai, dan rawa. B. Perairan air laut, merupakan ekosistem perairan yang kandungan kadar garamnya tinggi. C. Terumbu karang, merupakan ekosistem yang berada pada laut dalam dan terdiri dari sekelompok terumbu karang membentuk struktur kalsium semacam batu kapur. Yang ketiga, ekosistem buatan, seperti bendungan, sawah irigasi, sawah bernada hujan atau agroekosistem, perkebunan kelapa sawit, dan hutan tanaman produksi. Baiklah, mungkin itu tadi sedikit bahasan tentang ekosistem. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.